kami terbangkan teletron untuk memantau kondisi real time. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah fatalitas ke depan kecelakaan turun 45%. Barangkali itu apa yang mau ditanyakan? Memang terjadi kepadatan ya, jadi belum sampai kategori macet. Kemungkinan juga karena ada pembatasan waktu pada saat antara Lebaran dan Nyepi, kemungkinan masyarakat akan mendahului untuk penyeberangan baik dari Ketapang dan Gilimanuk. Tetapi dari Kementerian Perhubungan sudah menyiapkan kapal untuk penambahan itu mengantisipasi. Yang jelas bahwa kami tidak hanya hadir di lapangan, tetapi kami memastikan bahwa operasi ketupat baik mudik dan balik, dari berangkatnya dari rumah atau dari kantornya masing-masing untuk ke kampung halaman itu dinyatakan pasti selamat dan aman, sampai tujuan juga ketemu masyarakat dan ketemu kampung halamannya juga harus aman dan kembalinya aman. Jadi sederhana aja bahwa kami menjamin keberangkatan pada saat mudik dalam perjalanan aman sampai tujuan ketemu keluarganya, kemungkinan bahagia, harus bahagia, dan kembalinya selamat. Itu harapan kita semuanya, sehingga operasi ketupat ini betul-betul bahwa negara sudah menyiapkan untuk melayani masyarakat. Sampai saat ini di tol maupun arteri sudah ada yang dilakukan rekayasa lalu lintas? Sudah, kalau rekayasa lalu lintas itu kan tidak harus kontraflow dan one way, termasuk pengalian arus, memprioritaskan kendaraan yang ada bangkitan arus, ini sudah dilakukan di Gadok arah atas sampai ke puncak, itu sudah dilakukan pengalian arus, dan di Bojimi juga demikian, Cibadak ini sudah kita lakukan kontraflow, tetapi kondisi arusnya masih sangat terkendali. Pak, yang one way dan kontraflow itu sampai di level mana diterapkan yang berpotensi malam ini? Bagaimana? Yang one way dan kontraflow sampai di level kemacetan seperti apa diterapkan yang malam ini berpotensi? Oke, kalau masalah kontraflow yang ada di jalan tol itu ada parameternya. Jadi nanti di kilometer 47 itu ada radar. Radar itu menghitung jumlah kendaraan selama 1 jam berturut-turut. Apabila 1 jam berturut-turut itu 5.500, otomatis nanti kami akan lapor Bapak Kapolri, akan lakukan rekayasa lalu lintas kontraflow lajur 1. Artinya sudah tingkat kepadatannya dan tingkat perlambatannya sudah bisa dimonitor. Yang kedua, apabila 1 jam ke depan berturut-turut naik menjadi 6.400, itu kita lakukan kontraflow lajur 2. Jadi ada mekanisme, bukan prediksi, tetapi parameter itu yang nanti akan kita jadikan pedoman. Di samping itu juga kita akan monitoring teletron untuk memantau dari kilometer 47 sampai 70 seperti apa. Kalau masih ada kepadatan dan perlambatan, kami akan lapor ke pimpinan, kami akan lakukan one way sepenggal tahap pertama di lokasi one way nasional. Jadi belum one way nasional, tapi one way tahap pertama sepenggal di lokasi one way nasional. Kenapa one way nasional? One way nasional itu dari 70 kilometer 70 sampai 414 Jawa Tengah. 414 ke atas ke arah Surabaya itu nanti ada one way lokal, nanti yang akan ditentukan oleh Bapak Kapolda atau Dirlantas di Jawa Tengah. Jadi parameter itu yang kita gunakan untuk melakukan eksekusi manajemen lalu lintas. Oleh sebab itu saat ini kita bisa lihat di belakang kita tol masih cukup landai, dan alhamdulillah SKP ini sangat strategis bahwa flow daripada lalu yang ada di jalan tol dan arteri cukup terkendali. Jadi 2 hari ini kita melakukan sosialisasi, dan bahkan tadi malam kami sudah melakukan tindakan tegas apabila masih ada kendaraan
Sumbu 3 melintasi tol, karena ini bagian daripada komitmen bersama bagaimana kita memprioritaskan arus mudik dan arus balik, karena operasi ketupat ini adalah operasi kemanusiaan, jadi kelancaran dan keselamatan itulah yang paling utama. Barangkali itu ya, cukup ya. Pak, sudah hari ketiga operasi ketupat, apakah ada pola dari tahun kemarin Pak, daripada pergeseran waktu para pemudik ataupun perjalanan yang dilalui oleh para pemudik? Kalau karakternya memang hampir sama ya, cuman karena pemerintah itu tegas untuk memastikan bahwa work from anywhere itu diputuskan hampir 3 minggu sebelum operasi. Artinya masyarakat sudah melakukan langkah-langkah kapan saya mau berangkat, sehingga ini terurai. Jadi karakternya hampir sama, kan ada arteri, ada tol, termasuk kebijakan pemerintah yang tegas juga kaitannya dengan surat keputusan bersama. Sedikit bagaimana Korlantas menangani permasalahan kepadatan di jalur tol Jakarta Merak, Pak? Kalau kepadatan itu udah pasti, karena lonjakan arus pada saat operasi ketupat atau lebaran ini bisa dikalkulasi, kan peningkatan daripada kendaraan yang meninggalkan Cikupa menuju ke Merak sampai ke Sumatera juga ada peningkatan. Jadi pola kita ada normal, ada kuning dan merah. Jadi kapan terjadi kondisi kuning, antrian yang di merah sudah hampir di pagar pelabuhan. Kalau antriannya sudah keluar dari pagar pelabuhan, itu namanya merah, kami akan lakukan delay system. Termasuk juga mungkin baperjon yang kita siapkan, itu kita fungsikan. Tetapi yang paling pasti ya, ketika ada kondisi ekstrim, penyeberangan tertunda, itu pasti kita akan lakukan delay system dari 68, 43 sampai 13. Akan kita simpan, akan kita perlambat, dan akan kita gunakan tempat-tempat baperjon. Tetapi tahun ini cukup siap ya, dari Merak, Bako ini ada 4 pelabuhan yang langsung terconnecting, ini lebih mudah untuk distribusi kendaraan. Moga-moga cuacanya tidak ekstrim dan berjalan dengan lancar. Salamnya cukup ya. Ya, satu lagi. Gimana? Ya. Saudara, kita baru saja mendengarkan pernyataan dari Kakor Lantas Irjen Agus Suryo Nugroho yang menyampaikan terkait dengan kepastian dan juga kesiapan arus mudik Lebaran 2026. Sebelumnya disampaikan oleh Kakor Lantas bahwa angka kecelakaan lalu lintas tahun ini 2026 pada periode Lebaran ini jauh lebih rendah jika dibandingkan pada tahun 2025 atau tahun sebelumnya. Selain itu juga sejumlah hal dilakukan termasuk persiapan diskresi dari one way, dari kontraflow, one way sampai dengan one way nasional. Namun diskresi-diskresi tersebut tadi disampaikan akan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan situasi di lapangan. Salah satunya dengan mengandalkan radar yang ada di area tol untuk melihat kecepatan kendaraan dan juga jumlah kendaraan dalam waktu per jamnya. Breaking News Kompas TV, saudara, akan kembali usai jeda.